Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas teori probabilitas yang diampu oleh Ibu Dini Palupi Putri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pandu Aji Maulana dengan NIM 225710009, Program Studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Curug. Jadi tugasnya ini adalah membahas 5 soal lalu menjabarkan untuk jalannya. Yang pertama yaitu saya mengambil nomor 13 halaman 17 yang mana soalnya jika diketahui P batas bawah 4 sampai batas atas N sama dengan 30 P batas bawah 2 sampai batas atas N, maka tentukanlah nilai dari N. Jawabannya yaitu kita menggunakan rumus permutasi, yang mana rumus permutasi itu adalah P batas bawah N sampai batas atas R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R lalu difaktorialkan. Mungkin di sini bisa kita lihat. Kemudian maka jika kita masukkan ke dalam rumus untuk soal di atas, jadinya N faktorial dibagi N kurang 4 lalu difaktorialkan sama dengan 30 dikali N faktorial dibagi N dikurang 2 lalu difaktorialkan. Kemudian kita sederhanakan N dikali N minus 1 dikali N minus 2 dikali N minus 3 dibagi 1 sama dengan 30 dikali N lalu dikalikan N minus 1. Kemudian coret N dikali N minus 1-nya, jadinya yang tersisa yaitu N minus 2 dikali N minus 3 sama dengan 30. Kemudian dikali silang untuk N minus 2 dikali N minus 3-nya, makanya menjadi N kuadrat dikurang 5N plus 6 sama dengan 30. Kemudian yang opsi kedua yaitu N kuadrat dikurang 5N dikurang 24 sama dengan 0. Atau ini lebih jelasnya yaitu 30-nya berpindah ruas ke sebelah kiri, makanya di sebelah kanan itu 0 dan plus 6 itu dikurang minus 30. Makanya hasilnya N kuadrat minus 5N minus 24 sama dengan 0. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu 5 plus minus akar dari minus 5 lalu dikuadratkan plus 4 plus 1 ditambah 24 dibagi 2 sama dengan 5 plus minus akar 25 plus 96 dibagi 2 sama dengan 5 plus minus 11 dibagi 2. Maka N sama dengan 8. 8 ini dia didapat dari 5 plus minus 11 itu kan kalau dipluskan bisa menjadi 16, tapi kalau diminuskan makanya jadi minus 3. Makanya untuk kesimpulannya maka N sama dengan 8 atau N sama dengan minus 3. Karena N harus positif, makanya N-nya itu sama dengan 8. Kemudian nomor 2 di sini adalah nomor 22 halaman 18 yang pertanyaannya adalah 5 huruf dari kata Google GOOGLE akan disusun. Kemudian pertanyaannya ada berapa susunan yang mungkin dibuat. Jadi jawabannya yaitu kata Google terdiri dari 6 huruf dengan huruf G sebanyak 2 kali dan O sebanyak 2 kali. Kemudian yang pertama, misalkan kita memilih 5 huruf dari 6 huruf, kombinasi yang mungkin adalah memilih huruf sebagai 2G, 2O, 1L atau 2G, 1O, 1L, dan 1E, dan sebagainya juga. Untuk kasus yang pertama, misalnya kita memilih 2G, 2O, dan 1 huruf lainnya. Pilihannya 1 huruf lainnya kan, kalau yang dua itu kan yang maksudnya yang double itu kan G sama O. Jadi untuk 1 huruf yang lainnya yang solo-solo atau yang sendiri-sendiri yang tidak double itu kan hanya ada L atau E. Makanya pilihannya di sini pilihan L atau E. Maka bisa dituliskan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Maka hasilnya sama dengan 5 faktorial kan itu adalah 5 dari 5 dikali angkanya ke belakang sampai dengan 1. Makanya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu. Makanya 5 faktorial itu hasilnya sama dengan 120. Kemudian dibagi per 4 karena 2 dikali 1 2 dikali 1 2, makanya 2 dikali 2 sama dengan 4. Makanya 120 per 4 itu sama dengan 30.
Maka di sini kita mendapat untuk kasus memilih 2G, 2O, dan satu huruf lain itu memiliki 30 cara. Ada dua pilihan, huruf L atau E. Kan di sini kan notasi kayak apa ya, pilihannya itu 2G, 2O, dan satu huruf lain. Makanya misalnya kita pilih satu huruf lah, L misalnya. Itu memiliki 30 cara karena di sini ada huruf lain dan pilihannya ada dua antara L dan E, makanya di sini 30 dikali 2, makanya itu memiliki 60 cara. Kemudian kasus yang kedua, misalnya kita memilih 2G, 1O, 1L, dan 1E. Makanya di sini bisa ditulis 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 120 per 2 sama dengan 60 cara. Sama seperti kasus di atas, makanya 60 plus 60 sama dengan 120. Jadi total ada 120 susunan huruf yang mungkin dari kata Google ketika 5 huruf disusun. Oke, di sini kita memasuki nomor yang ketiga, yaitu saya memilih nomor 10 dari halaman 17 yang soalnya berapa banyak cara untuk membuat permutasi huruf-huruf dalam kata kantor jika yang pertama yaitu tidak ada batasan, yang B-nya huruf pertama harus huruf hidup atau huruf vokal. Misalnya A, I, U, E, O itu kan huruf hidup atau huruf vokal. Kemudian yang C, huruf pertama harus huruf konsonan. Konsonan itu huruf mati, misalnya B, C, D. Maka jawabannya yaitu kata kantor terdiri dari 6 huruf kan dengan huruf K, A, N, T, O, R. Dan terdapat 2 huruf R. Jika tidak ada batasan, maka permutasinya 6 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 720 dibagi 2. Sama seperti di atas, 6 faktorial itu 6 dikali bilangan sebelumnya sampai 1. Jadi 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1 gitu. Maka sama dengan 720 per 2 sama dengan 360. Kemudian yang B, huruf pertama harus huruf hidup atau huruf vokal. Huruf hidup di kata kantor adalah A dan O. Jika huruf pertama adalah salah satu dari huruf hidup, berarti di sini kan memiliki 2 pilihan. Maka sisalah 5 huruf. Misalnya kita di kata kantor kan ada 6. Misalnya kita ngambil A, maka sisanya hanya tinggal K, N, T, O, R. Maka memiliki 5 huruf. Ataupun kita mengambil O, berarti tinggal tersisa K, N, T, R, memiliki 5 huruf. Maka bisa kita tuliskan 2 dikali 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Maka sama dengan 2 dikali 120 dibagi 2 sama dengan 120. Kemudian yang C, huruf pertama harus huruf mati atau huruf konsonan. Maka huruf mati di kata kantor adalah K, N, T, dan R. Maka memiliki 4 pilihan. Jika huruf pertama adalah salah satu dari huruf mati, maka sisa 5 huruf juga. Tetapi mungkin di sini teman-teman bertanya, angka 4 itu dari mana? Di sini kan huruf pertama harus huruf mati. Makanya K, N, T, R itu kan memiliki 4, makanya dikali 4. Kalau yang B juga kan di sini kan huruf pertama harus huruf vokal dan huruf vokal ada 2, makanya 2 dikali 5 faktorial per 2 faktorial gitu. Jadi kita lanjut, 4 dikali 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 4 dikali 120 per 2 sama dengan 240. Kemudian yang keempat yaitu halaman 45 nomor 25. Untuk pertanyaannya, sebuah kotak berisi 3 kelereng dan 2 kelereng merah, sementara yang lain berisi 2 kelereng biru dan 5 kelereng merah. Sebuah kotak diambil secara random, dari salah satu kotak adalah biru. Berapakah probabilitas bahwa kelereng biru terdapat berasal dari kotak pertama? Untuk jawabannya yaitu kotak 1 berisi 3 kelereng biru dan 2 kelereng merah. Kotak 2 berisi 2 kelereng biru dan 5 kelereng merah. Jadi pertanyaannya, berapakah probabilitas bahwa kelereng biru yang diambil berasal dari kotak 1? Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan teorema Bayes. Jadi, langkah penyelesaian. 1. Definisikan peristiwa. Misalnya peristiwa A1 adalah kelereng diambil dari kotak 1. Kemudian peristiwa yang A2,
dikatakan kelereng diambil dari kotak 2. Dan peristiwa B, kelereng yang diambil adalah biru. Kita ingin mencari probabilitas A1 atau kelereng yang diambil dari kotak pertama dari kelereng yang diambil adalah biru, yaitu probabilitas bahwa kelereng biru tersebut berasal dari kotak 1. Berdasarkan teorema Bayes berbunyi, probabilitas A1 nilai mutlak B sama dengan probabilitas B nilai mutlak A1 dikali probabilitas dari nilai A1 tadi, kemudian dibagi dengan probabilitas dari peristiwa B. Kemudian langkah yang pertama yaitu menghitung probabilitas A1 dan probabilitas A2. Karena kotak dipilih secara acak, maka probabilitas A1 sama dengan probabilitas A2 sama dengan 1/2 atau setengah kemungkinan. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung probabilitas probabilitas B nilai mutlak A1 dan probabilitas B nilai mutlak A2. Kemudian kita tuliskan bahwasanya probabilitas B nilai mutlak A1 adalah probabilitas mengambil kelereng biru dari kotak 1. Maka untuk rumusnya yaitu jumlah kelereng biru di kotak 2 dibagi total kelereng di kotak 1 sama dengan 3 dibagi 3 ditambah 2. Maka untuk probabilitasnya yaitu 3/5. Kemudian yang kedua, probabilitas B nilai mutlak A2 yaitu probabilitas mengambil kelereng biru dari kotak 2. Kemudian untuk rumusnya sendiri juga yaitu jumlah kelereng biru di kotak 2 dibagi total kelereng di kotak 2 sama dengan 2 dibagi 2 plus 5, maka hasilnya 2/7. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung probabilitas B. Probabilitas terambilnya kelereng biru atau probabilitas B dapat dihitung sebagai berikut. Probabilitas B sama dengan probabilitas B nilai mutlak A1 dikali probabilitas A1 ditambah probabilitas B nilai mutlak A1 dikali probabilitas A2. Maka sama dengan 3/5 dikali 1/2 ditambah 2/7 dikali 1/2. Kemudian hasilnya 3/10 ditambah 2/14. Kemudian sederhanakan untuk 2/14, maka sama dengan 3/10 plus 1/7. Kan di sini kan terdapat perbedaan penyebutnya, makanya di sini penyebutnya disamakan yaitu 70. Untuk 3/10 maka menjadi 21/70 ditambah 1/7 itu menjadi 10/70. Mungkin ini di SD sudah dibahas ya. Makanya sama dengan jika ditambah 21/70 ditambah 10/70 sama dengan 31/70. Udah dapat tuh nilai 31/70. Maka langkah keempat yaitu menghitung probabilitas A1 nilai mutlak B. Probabilitas A1 nilai mutlak B sama dengan, untuk rumusnya, probabilitas B nilai mutlak A1 dikali probabilitas A1 dibagi probabilitas B. Maka sama dengan nilai probabilitas B nilai mutlak A1 itu sama dengan 3/5 dikali nilai probabilitas dari A1 1/2 per probabilitas B, kan ini sudah dapat nih 31/70, makanya dibagi 31/70. Kemudian sama dengan dikali untuk yang di atas, makanya 3/10 per 31/70. Ini kan per tuh, udah per di per lagi, makanya bisa dinaikkan sifat tetapi dibalik, bisa dikali. Yang dari 3/10 per 31/70 itu bisa dibalik dan dikali, jadinya 3/10 dikali 70/31. Itu yang saya bilang dibalik tadi. Makanya sama dengan 3 dikali 70 210, 10 dikali 31 sama dengan 310. Maka untuk nilai probabilitas A1 nilai mutlak B sama dengan 21/31. Kemudian untuk nomor yang terakhir yaitu saya mengambil di nomor 1 halaman 16. Yang pertanyaannya, nyatakanlah pernyataan berikut ini benar atau salah. Yang pertama, A dikurang B gabungan B sama dengan B. Yang kedua yaitu A gabungan B dikurang A sama dengan B. Yang ketiga, A irisan B irisan A minus B sama dengan himpunan kosong. Kemudian yang keempat, A gabungan B irisan B
digabung dengan C, irisan C digabung dengan A. Itu akan menghasilkan sama dengan A irisan B gabungan B irisan C gabungan C irisan A. Maka yang pertama yaitu untuk menjawab soal A, di sini saya mengasumsikan bahwasanya pernyataan ini benar. Jadi penjelasannya yaitu A minus B adalah himpunan elemen yang ada di A gabungan B tetapi tidak ada di B. Maka kemudian yang kedua, A dikurang B gabungan B berarti semua elemen yang ada di A tetapi tidak di B ditambahkan semua elemen yang ada di B. Karena A minus B tidak memiliki elemen yang sama dengan B, hasil dari operasi ini adalah himpunan yang sama dengan B. Oleh karena itu pernyataan ini benar. Kemudian yang B, A gabungan B minus A sama dengan B. Saya mengasumsikan bahwasanya pernyataan ini salah dengan penjelasan. Yang pertama yaitu A gabungan B adalah himpunan gabungan elemen-elemen yang ada di A atau di B atau keduanya. Kemudian A gabungan B minus A adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang ada di A irisan B tetapi tidak ada di A. Jadi ini hanya berisi elemen-elemen yang ada di B tetapi tidak di A, yaitu B minus A, bukan seluruh B. Jadi pernyataan ini salah karena A gabungan B minus A sama dengan B minus A, bukan B. Kemudian yang ketiga C, A irisan B irisan A minus B sama dengan himpunan kosong. Jadi pernyataan ini saya asumsikan benar dengan penjelasan A irisan B adalah himpunan elemen yang ada di atas A dan B. A minus B adalah himpunan elemen yang ada di A tetapi tidak di B. Tetapi tidak ada elemen yang dapat berada di keduanya. A irisan B dan A minus B secara bersamaan. Karena elemen di A irisan B harus ada di B, sementara elemen di A minus B tidak boleh ada di B. Oleh karena itu, A irisan B irisan A minus B sama dengan himpunan kosong. Kemudian yang keempat, A gabungan B irisan B gabungan C irisan C gabungan A akan menghasilkan sama dengan A irisan B gabungan B irisan C gabungan C irisan A. Saya mengasumsikan bahwasanya pernyataan ini benar dengan penjelasan. Yang pertama, himpunan A gabungan B irisan B gabungan C irisan C gabungan A adalah himpunan elemen yang ada di ketiga himpunan gabungan tersebut. Kemudian yang kedua, elemen-elemen ini harus berada dalam dua himpunan yang saling tumpang tindih, yaitu A irisan B, B irisan C, atau C irisan A. Kemudian yang ketiga, hasil dari operasi irisan ini akan mencakup elemen-elemen yang ada di salah satu dari tiga pasangan irisan A irisan B, B irisan C, dan C irisan A. Jadi pernyataan ini benar. Oke, baiklah. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat atas penjelasan-penjelasan yang saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabila wal hitopik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.